Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita review sedikit ya dari yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan. Nanti di tengah penjelasan, kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung dipotong ya. Silakan ditanyakan. Ya. Oke, untuk membuat file HTML, di sini saya langsung buat ya. Karena basisnya adalah file text, saya tinggal klik new, klik kanan, new, kemudian saya buat teks dokumen, gitu ya. Misalkan saya beri nama belajar 1.html. Dan ini otomatis akan dikenali sebagai file yang bisa dibuka oleh browser. Kebetulan default browser di laptop saya ini adalah simbolnya Chrome ya, sehingga dia bisa dibuka oleh Chrome. Namun ini kalau dibuka, dia kosong ya. Kenapa? Karena ya memang masih kosong gitu ya. Oke, pertama struktur HTML. Nah, ini bisa kita edit nih. Pakai apa? Kemarin sudah banyak tools ya yang dikenalkan, bisa pakai Notepad, Notepad++, bisa pakai Genie atau yang lain. Bisa pakai Visual Studio Code juga bisa. Nah, dalam contoh ini saya akan edit menggunakan Genie. Ya, detailnya seperti ini. Struktur HTML Anda bisa cek begini ya. Kemudian di bagian atas head, kemudian isinya adalah di bodinya. Referensinya Anda bisa cek di Waitress School ya. Kemudian di sini ada HTML basic. Nah, di sini ada penjelasan nih bahwa struktur HTML dimulai dari HTML dan diakhiri dengan slash HTML gitu ya. Di sini ada penjelasan bahwa semua HTML dokumen harus dimulai dengan dokumen tab declaration di ini ya. Namun dalam browser-browser yang terbaru ini boleh diabaikan gitu ya. Kemudian the visible part of the HTML document is between body and slash body. Jadi bagian yang akan terlihat di browser itu adalah bagian yang kita tulis di dalam body ini. Gitu ya. Jadi sebagai contoh, halo, ini kita sambil nyoba ya, ini kepala gitu ya. Kalau kita, oh tadi belum saya buka lagi. Ya, di sini dia muncul ya. Kenapa muncul? Karena nggak ada tag-nya. Jadi dia dianggap ya sudah muncul aja gitu ya. Walaupun dia berada dalam head. Gitu ya. Nah, kecuali kalau kita ngasih tahu bahwa oh ini anu ya, title misalkan. Nah, maka dia akan muncul di bagian title. Kalau kita refresh, kepalanya hilang. Kepalanya pindah di title. Ya. HTML, kemudian body, begitu ya. Kemudian di dalam body kita bisa menyajikan apapun yang kita ingin sajikan di dalam browser. Kemudian berikutnya di sini ada beberapa elemen ya. Ini saya nggak terlalu bahas detail, Anda bisa cek sendiri. Ada heading, ada paragraf, kemarin sudah nyobak ya. Di sini setiap elemen dalam HTML itu selalu ditandai sama tag ya. Tag diakhiri dengan slash tag. Apa aja sih elemennya? Macam-macam. Contoh, ada H1, ada P, begitu ya. Kemudian ada BR. Kalau BR dia nggak ada ya, nggak ada slash BR gitu ya. Kalau BR cuma BR aja, gitu ya. Kemudian di dalam penulisan HTML itu kita bisa menuliskan tag itu bersarang. Artinya di dalam elemen, di dalam H1 bisa saja ada di dalam body bisa saja ada H1 begitu ya. Kemudian di dalam P nanti bisa juga ada H gitu ya. Boleh begitu ya. Jadi boleh bersarang. Ini ada beberapa contoh. Kemudian ketika kita menuliskan tag HTML tadi kan harus diawali dengan misalkan P gitu ya. Kemudian diakhiri dengan slash P. Ya. Namun pada beberapa browser yang terbaru itu walaupun kamu nggak nulis slash P, itu dia akan
ditambahin sendiri gitu ya. Dia akan nambahin sendiri slash p-nya sehingga dia dianggap sebagai satu bagian. Jadi misalkan saya nulis heading misalkan gitu ya. Judul. Terus di sini saya paragraf nih. Paragraf halo gitu ya. Oke. Kemudian ini kalau saya refresh seperti ini ya. Kemudian kita lupa nih. Ya. Akhirnya kalau ini dia nggak mau mengenali ya. Kalau yang H1 dia nggak mau mengenali. Karena dianggap di dalam H1 ada P-nya. Ya, gitu ya. Ya, di dalam H1 ada P-nya gitu ya. Tapi kalau ini kita tulis P, P-nya yang saya buang, kemudian saya buat P lagi. Jadi kita refresh. Nah, ini dianggap sebagai paragraf terpisah. Ya. Padahal kalau ini kita tutup, tutupnya di sini misalkan, ya, saya simpan, saya refresh. Nah, ini dijadikan satu paragraf. Ya. Jadi ada bagian-bagian tag yang otomatis akan diberi slash penutup slash p ya. Ini yang kasusnya p ya. Kalau dia kita lupa gitu ya. Kalau kita lupa tidak memberikan penutup ya. Kemudian HTML itu tidak case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama. Kamu nulis P-nya pakai huruf besar atau pakai huruf kecil itu dianggap sama. Gitu ya. Itu yang berkaitan dengan penulisan tag HTML dan struktur HTML dalam sebuah file HTML. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Sultan ada? Mas Sultan Abdurrahman ada? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Atribut sudah. Oke ya. Oh ya, ini ya. Di dalam tag itu bisa ada atribut. Jadi misalkan di sini ada ahref ya. Kemarin sudah nyoba ya. Buat apa ini ahref? Buat link, Pak. Buat link ya. Buat link. Kan ini paragraf 2 gitu ya. Saya kuliah di ini misalkan gini ya. Universitas Trunojoyo Madura. Misalkan gini. Universitas Trunojoyo ini ahref, ini adalah untuk menulis link ya. Di sini saya tulis websitenya Trunojoyo ACID. Ya. Oke. Kalau kita refresh, ini kalau diklik dia lari ke ini ya. Kemudian ada atribut lain yang bisa kita tambahkan, nanti bisa dipelajari ya. Jadi saya kepingin supaya dia ketika buka itu buka ke tab baru, kita bisa nambahin atribut lain, target. Ya. Saya refresh, begitu saya klik, dia bukan buka di window tadi, tapi buka ke window yang ke tab yang baru, sorry, bukan window ya, ke tab yang baru. Oke, kemudian kalau ini IMG, buat apa IMG? File gambar, Pak. Gambar, Pak. Ya. Nah, kita bisa nambahin juga nih ukuran nih. Ya. Nah, untuk sumber ada dua. SRC itu kan atribut ini isinya sumber gambarnya dari mana, gitu ya. Ada dua ya. Kita bisa menggunakan absolute URL, bisa juga menggunakan relative URL. Kalau relatif ini berkaitan dengan lokasi fisiknya di server kita atau di file HTML kita. Ya, sementara kalau absolute URL ini dia mengambil image yang hosted
disimpan di website yang lain. Misalkan kita ngambil dari www.w3schools.com/images/img_girl.jpg. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi ini harus dipastikan sumbernya begitu ya. Oke, sebagai contoh, saya saya kuliah di teknik informatika. Oke, berikut gedung kuliah saya. Misalkan gini ya, gedung kuliah. Oke, kita pakai ini ya. Kita ambil, ada nggak ya foto gedung ya? Oke, kita ambil image-nya. Oke, sebagai contoh misalkan ini. Nah, cuman saya ambilnya cuman ini aja gitu ya. Ini saya copy link address, saya taruh di sini nih. Oke, panjang ya. Kemudian ini saya kecilkan aja. 200. 200 kali. Ini kita dalam penulisan ini ya, kita potong juga nggak apa-apa ya. Jadi boleh di enter begini juga boleh. Itu. Coba kita refresh. Ya, ini ya. Kemudian oke, ini ada ALT, atribut tambahan, kita bisa nambahkan ALT. Buat apa? ALT itu akan menambahkan sebuah alternatif teks, bisa juga gambar, jika karena sesuatu hal, gambar yang kita definisikan di source ini nggak ketemu. Bisa jadi karena koneksinya lambat atau salah gitu ya, linknya salah. Nah, kita bisa pakai ALT alternatif. Gitu ya. Kemudian style. Kalau style ini kemarin kita sudah nyoba ya. Buat apa style? Style buat apa? Amelia ada? Amelia Safitri? Mbak Amelia ada? Ada, Pak. Ya. Kalau style buat apa kemarin, Mbak? Untuk menentukan tata letak, warna, ukuran, dan gaya teks dari elemen HTML, Pak. Ya, itu sebenarnya warna saja ya, bukan tata letak ya. Iya. Ya, di dalamnya Iya, ini kebetulan, sorry, betul kamu ya. Cuman ini kebetulan color ya. Kalau color dia warna saja. Nanti kita bisa menentukan juga alignment gitu ya. Kemudian jenis huruf itu juga kita bisa juga pakai stylenya. Ya. Nanti kita akan bahas style lebih lanjut di bagian bawah ya. Ya, contohnya ini kita akan merubah dia warna merah gitu ya. Kita tinggal nambahin aja di dalam sini. Misalkan ini, saya kepingin yang ininya merah. Ya, ini ya. Kemudian ini language ya. Ini untuk mendefinisikan untuk ngasih tahu ke browser juga ke aplikasi yang melakukan indexing di website kita misalkan di halaman kita untuk ngasih tahu bahwa HTML kita ini menggunakan bahasa apa. Gitu ya. Title udah ya tadi ya. Title itu title yang di head itu untuk yang atas, tapi title yang di dalam tag itu untuk menunjukkan kayak hint gitu ya. Sebagai contoh. Coba taruh di sini ya. Ini judul. Kalau kita refresh, ya nggak keluar, tapi begitu gini kan nih. Kelihatannya itu ya, ada hintnya warna yang background hitam ya, ini judul. Gitu ya. Kemudian misalkan saya kuliah gitu ya. Ini saya title juga nih. Ini kampus saya. Misalkan gitu ya. Kita refresh, dia akan munculnya di sini. Nah, ini kampus saya. Gitu ya. Title atribut.
Nah, walaupun tadi udah dijelaskan bahwa HTML itu tidak case sensitif, tapi untuk semua tag dan atribut disarankan selalu menggunakan lowercase. Ya, jadi disarankan menggunakan title huruf kecil daripada yang huruf besar. Gitu ya. Terus kemudian selalu dikasih petik 2. Begitu ya. Sebenarnya HTML standar itu tidak memerlukan quotes around attribute values. Jadi nggak perlu petik sih sebenarnya. Namun disarankan tetap memberikan, ya ini sebenarnya ini bisa nih ahref tanpa petik ya. Sebenarnya bisa, tapi ini jelek ya. Nanti takutnya ada salah pembacaan string sehingga alamatnya bablas begitu ya. Sehingga nanti sumbernya jadi nggak ditemukan begitu. Jadi disarankan tetap harus memberikan quotes atau petik 2. Petik 1 boleh nggak? Boleh. Ya. Oke. Nah, single atau double quote tadi udah saya bahas ya. Boleh ya? Ya. Double quotes digunakan atribut ya. Around attribute values are most common. Yang paling sering digunakan in HTML. In HTML gitu ya. In HTML ya. Most common ya. But single quotes can be also be used. Jadi kadang-kala kan kita perlu nulis seperti ini begitu ya. John shotgun Nelson, berarti nanti shotgunnya ada petik 2-nya. Atau kebalikan, kita perlu nulis seperti ini. John shotgun Nelson, shotgunnya itu ada petik 1-nya. Atau kalau dalam Indonesia kan sering ada nama-nama yang ada petiknya ya, atau ada istilah-istilah misalkan Jumat kita mau nambahin JU petik ya. JUM petik AT gitu ya. Nah, itu kita bisa gunakan petik 2, Jum petik 1, AT petik 2. Ya, kira-kira itu yang berkaitan dengan atribut. Ya. Pernah di Sob? Malika Aulia ada? Ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Malika? Iya, tidak ada, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Hidden, oke, kita lewati. Nah, hidden tadi sampai 6 ya. 1 sampai 6. Bedanya apa? Semakin besar, semakin kecil ukurannya. Gitu ya, semakin besar hanya. Jadi setiap hidden itu punya ukuran yang default. Begitu ya. Tapi kalau saya ingin ubah bisa nggak? Ya bisa, kamu nambahin dari stylenya. Jadi H1 udah ditentukan tuh. Tapi kalau kamu kurang besar, kamu bisa nambahin sendiri dari stylenya. Oke. Ya, ini kan H1 sudah ada ya. Ya. Kalau kita mau buat lagi, titlenya saya buang ya. Judul kedua. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, ini ya. Jadi font size-nya yang ini 60. Tuh. Oke. Paragraf sudah. Kemudian kalau membuat garis pakai HR. Ganti baris pakai BR. Terus kalau kita ingin nulisnya itu tertata seperti ini ya, misalkan gitu ya, kita bisa pakai pre gitu ya. Jadi dia tidak akan menata ulang begitu ya. Jadi dia akan menata sesuai dengan apa yang kita tata. Ya. Coba Anda perhatikan di sini ya. Oke, kita lihat. Dia nulisnya bablas sekali kan. Ya. Kalau kita kasih pun dia pasti nulisnya juga bablas ke kanan. Karena ini dianggap sebagai satu paragrafnya.
Tapi kalau ini kita bilang ini pre, gitu ya. Nah, dia tidak akan menata ulang ini ya. Susunannya dia akan disesuaikan dengan bagaimana kita menyusun ini. Ya, ini karena saya agak masuk ya, sehingga dia agak masuk. Ya. Kalau saya rapikan, ini misalkan ada juga ini, itu ya. Jadi kalau pre itu dia akan menata teks sesuai dengan apa yang kita tulis di editor. Itu kalau kita menggunakan pre. Kemarin sudah nyoba, tadi sudah nyoba style ya. Apa aja yang bisa diubah? Ini ada properti dan ada value-nya begitu ya. Apa aja yang bisa dirubah? Background color. Ya. Background color. Kemudian text color. Kemudian jenis huruf. Ya. Ukurannya, font size. Tadi disampaikan mbaknya text align. Gitu ya. Kalau saya mau gabung-gabung ini bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi ini dipisahkan dengan titik koma ya. Sebagai contoh, ini ya. Oke, ini contoh aja. Kita lihat. Sorry. Nah, ini saya kasih BR aja ya. Oke ya. Ini kalau saya kecilkan baru kelihatan ini ya, bahwa dia sebenarnya otomatis rata kiri begitu ya. Nah, kalau kita ingin nambahin, Anda perhatikan, refresh, itu center ya. Kalau kita mau supaya dia kanan, kita refresh lagi, dia rata kanan. Ya. Kemudian kalau begini kita lihat, ya dia rata kiri dan rata kanan. Itu ya. Jadi ini bisa kita gabung-gabungkan. Tadi ada colornya red, terus kita mau nambahin nih font size-nya, kita bisa misalkan ya, misal font size-nya taruhlah 20 nih. Kita lihat, kita refresh ya, font size-nya itu ya. Jadi style itu bisa kita gabung-gabungkan dalam satu style ya. Pemisahnya adalah titik koma. Itu. Ada pertanyaan? Sigit Airingga ada? Mas Sigit Airingga ada? Triadesi Nurhalisa ada? Nur Jennah ada? Ada, Pak. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada. Oke ya. Nanti tugasnya bisa ngerjakan berarti ya. Oke, sudah ya. Sampai di situ selesai. Kemudian, oke, lanjut ya. Style lagi. Bukan style ya. Memformat elements. Mau membuat tebal. Ini strong ini juga bentuknya kayak tebal ya.
Cuman dia stacknya beda. Membuat miring, membuat emphasize, tanda lebih kecil, delta itu dicoret gitu ya. Ya nanti bisa dicoba-coba ya. Jadi misalkan kalau ini tebal ya, B. Kalau ini strong gitu ya. Kita bisa cek misalkan, oke, sama pakai B di sini. Sorry. Nah ini boldnya, ini strongnya. Ya. Sebenarnya tidak terlalu berbeda ya antara bold sama strong, cuman dia membedakan ya. Kalau I itu dia jelas ini ya, apa namanya, italic ya. Terus ini juga EM itu juga italic ya. Small itu dia lebih kecil, kemudian mark itu seperti kayak penanda begitu ya, yang membedakan. Sebenarnya kayak bold juga. Misalkan di sini saya kasih mark. Kita lihat ya seperti ini ya, highlight gitu ya, highlight. Kalau del itu kayak dicoret gitu. Kemudian kalau ini INS itu seperti diberi underline garis bawah gitu ya. Kemudian kalau subscribe itu dia dia munculnya di bawah teks yang lainnya. Jadi misalkan tulis ini ya H2O2 nih. Ya, H2O2 misalkan. Oke. Setiap hari saya mengkonsumsi H2O. Oke, ini kita bisa pakai di sini sub ya. H2O. Nah, Anda perhatikan duanya itu ke bawah. Itu ya. Ini O-nya O besar. Ya, itu. Jadi ada sub sama kebalikannya ada yang superscript ya. Kalau superscript dia nulisnya di atas ya, seperti ini. Ya, seperti yang ini. Kemudian kalau kita ingin menuliskan citasi begitu ya, atau quote ya di sini quotation istilahnya, ada macam-macam. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Ada block quote, kemudian ada Q, ya. Kemudian ada ABBR, ya. Kemudian ada address. Kalau address ini dia menunjukkan alamat gitu ya. Kemudian ada site, ya. Gitu ya. Kemudian kalau ini ubah ya, ubah arah. Ini silakan coba-coba sendiri. Kemudian suatu saat kita mungkin ingin menambah komentar begitu ya, memberi komen, kita bisa ngasih seperti ini. Ini komentar, tidak jalan. Silakan saya tulis di atas seperti ini. Maka komen yang tadi di atas itu tidak dijalankan. Kalau saya tindakan seperti ini, kita saya komen dari baris 6 sampai baris 6. Ya. Oke. Jadi kalau saya tulis seperti ini, maka yang saya komen baris 6 sampai baris 8. Sehingga yang H1 title ini judul ini, dia nggak ditampilkan nih, yang ini. Refresh, hilang. Gitu ya. Jadi komen itu cara nulisnya pakai simbol lebih kecil, tanda seru, min-min, diakhiri dengan min-min, simbol lebih besar. Gitu ya. Itu untuk komen. Sampai di sini ada pertanyaan?
Saya lanjut warna sekalian ya. Setelah warna nanti kita lewati CSS dulu, kita langsung masuk ke form. Warna. Nah, warna kan kamu udah nyoba color, background color begitu ya. Di sini ada standar warna yang dimiliki oleh HTML. Kita bisa nulis langsung seperti ini. Alice blue, antique white, aqua, aquamarine, azure, big, dan seterusnya begitu ya. Ya, jadi ada 141 warna. Ya, yang sudah dibuat secara default yang bisa Anda gunakan. 140. Nah, kalau di luar itu boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Kita menggunakan, kalau ini tadi kan langsung nama warnanya ya. Langsung konstanta warna istilahnya ya. Kalau kita mau membuat warna sendiri, kita bisa pakai RGB. Gitu ya. Nah, di sini RGB yang sebelah kiri itu menentukan warna berapa rednya, seberapa besar red, seberapa besar green, dan seberapa besar blue. Ya, jadi warnanya gabungan dari red, green, dan blue. Bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, desimal. Bisa ditulis dalam bentuk heksadesimal. Format yang lain ditulis dalam bentuk HSN. Gitu ya. Jadi ada beberapa model yang bisa Anda gunakan. Ya. Sebagai contoh, di sini saya membuat background color misalkan ini. Oke, judul kedua saya kasih, background color. Kebanyakan petik ini ya. Ya, misalkan ini kan LED-nya saya kurangi nih, 150 misalkan. Kita lihat nih. Nah, warna merahnya berkurang. Green, blue. Misalkan blue-nya yang saya kuatkan, 255. Birunya naik ke atas. Jadi dia akan gabungan antara red dan green dan blue. Kalau memakai konstanta, langsung ya. Misalkan tadi saya maunya dark slate blue misalkan. Ya, jadinya seperti ini. Gitu ya. Oke. Irna Khalda ada? Mbak Irna Khalda? Herlina Bila ada? Mbak Herlina Bila ada? Lulu Wulandari ada? Ada, Bapak. Ya, Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bapak. Kira-kira bisa ya? Nyoba sendiri-sendiri tadi? Bisa, Pak. Saya. Oke, lanjut ya. Saya langsung loncat ke form ya. Nanti berikutnya baru kita bahas next session ya. JavaScript dan CSS. Oke, apa sih HTML form gitu ya? Kita langsung ke HTML form. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu dalam halaman web, entah itu login, itu ya misalkan ya, atau data kita ketika mendaftar ke Facebook misalkan, atau data ketika kita mau memesan sesuatu di Traveloka misalkan, nah itu menggunakan HTML form. Ya. Jadi HTML form itu digunakan untuk menerima input dari user, kemudian datanya dikirimkan ke server untuk diproses ya. Seperti ceritanya kemarin ya. Namun dalam kuliah kita tidak ngirim ke server karena kita tidak menggunakan server, kita menggunakan client side begitu ya. Jadi nanti kita proses menggunakan JavaScript. Contohnya seperti apa ini contoh? Ya, contohnya ini. Cara membuatnya pakai apa? Pakai form. Tagnya form gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini kalau saya copy.
Ya, di bagian bawah ini ya. Itu ya. Ada first name, ada last name. Nah, di dalam form itu kita bisa inputnya apa aja sih gitu ya. Inputnya apa aja. Di sini ada label. Kalau label itu membuat tulisan. Radio button, kalau radio button itu nanti bisa milih. Ya, ini tadi radio button bukan? Oh, bukan. Ini input ya, ini teks ya. First name ini label. Yang ini teks input ya. Kalau radio button nanti bisa milih gitu ya. Nah, seperti ini nih radio button. Ya. Checkbox, kalau checkbox bisa centang nih. Gitu ya. Kalau radio button pilih salah satu, kalau checkbox centang ya. Bisa lebih dari satu. Kemudian ada tombol nih, tombol yang submit gitu ya. Kemudian oke. Langsung ke input type ya. Jadi jenis-jenis inputan yang bisa diterima ini macam-macam ya. Ada tombol, checkbox, ada warna, ada tanggal dan jam, input email, file, hidden nggak usah dibahas ya. Ada image, man, number, ada password, radio, ada range, ada untuk reset, ada search, submit, kemudian telepon, text, time, URL, dan week. Ya, di sini ada beberapa contohnya. Saya tidak menunjukkan detail ya. Saya cuma menunjukkan tempatnya saja, karena tugas Anda nanti adalah membuat form-form seperti ini. Ya. Gitu ya. Nanti jenis inputan yang Anda gunakan itu inputan yang mana, silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan form Anda. Ini kalau saya nyoba image, saya tambah di bawah, ini ya. Ya, di sini nanti dia milih image-nya, gitu ya. Ketambahan image gitu ya, tambahan image. Ya, kira-kira itu ya untuk penjelasan kuliah hari ini. Formnya silakan dieksplorasi. Tugasnya dicek di Google Classroom berkaitan dengan form input dan JavaScript ya. JavaScript tersendiri. JavaScript itu apa? Silakan dicari ya. Saya tidak mau cerita duluan. Jadi silakan Anda eksplorasi dulu versi Anda. Nanti ketika ketemu kita bisa diskusi versi menurut Anda bagaimana, benarnya bagaimana, buat apa, gitu ya. Itu kuliah untuk minggu ini, karena kebetulan hari ini ada libur ya. Jadi tugasnya tetap dikerjakan di Google Classroom, dan tetap dikumpulkan sesuai jadwal. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silahkan. Di form, saya ingin bertanya, di form itu kan ada yang namanya method, yaitu post dan Enggak get. usah. Nah, Ya. fungsinya itu untuk apa, Pak? Oke. Itu kalau dikirim ke server. Kalau dikirim ke server, kita nggak usah. Kita nggak pakai itu. Baik, Karena Pak. kita tadi sudah saya bahas ya, kita tidak ngirim ke server. Ya. Jadi di sini kalau kita nulis form ini memang harusnya ada action, ya action. Jadi kalau diklik lari kemana, terus metodenya, gitu ya. Ada post atau get, gitu ya. Ini akan berjalan, akan aktif kalau ada tombol submit ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, oke ini kalau diklik oke itu dia ke server sebenarnya. Tapi kan kita nggak ada servernya ini. Ya, Anda lihat di atas nih ya. Jadi agak oke saya awalnya ini ya, saya refresh ya. Jadi kalau diklik oke ini kalau saya isi ya. Tadi pakai apa ini? Saya ganti get. Nggak perlu menjelaskan apa itu get atau apa itu post ya, karena bukan wilayah kuliah kita. Cuman saya ingin menunjukkan aja. Budi Susilo. Ini kalau udah oke, nanti akan muncul di sini nih. Budi dan Susilo, dan karena kita tidak menentukan actionnya kosong ya. Jadi actionnya di sini tadi kosong. Jadi ini harusnya begitu di oke itu akan mengarah ke file yang akan memproses inputan ini, dan file itu lokasinya berada di server.
Itu Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, untuk sesi hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Bagi yang sudah berpuasa, selamat berpuasa. Bagi yang persiapan puasa besok, semoga diberi kesehatan agar bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Diperhatikan juga ada perubahan jam ya, ada perubahan jam kelas. Dipantau terus ya pengumuman di Google Classroom. Mungkin ada sesi-sesi yang saya tidak bisa masuk di kelas, jadi nanti mungkin diisi dengan online ya karena bulan puasa. Dan kemudian jangan lupa tugasnya dikumpulkan sesuai tepat waktu, diberi identitas, nama dan NIM. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Siap, PN.